Saya banyak membaca buku. Kalau kita baca pepatah bumi dipijak langit dijunjung. Di Al-Quran juga banyak hal yang harus kita kerjakan. Awal yang harus kita kerjakan lingkungan. Sehingga muncul satu kecintaan. Apalagi ketika saya membaca sejarah bagaimana para sultan mempertahankan Banten dari penjajah. Mereka rela, mereka sama sekali tidak kompromi. Yang lebih penting saya melihat spirit perlawanannya pada kebatilan. Ya itu tadi, dia punya mimpi-mimpi kalau nanti di rumah itu kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Jadi harus berguna untuk lingkungan sekitar. Dia itu sering melihat dari balkon atas itu ada tanah tuh di belakang. Nggak kelihatan sih luasnya berapa, terus bentuknya seperti apa. Cuman dia bilang nanti mau bikin perpustakaan di situ. Mas Gong itu suka bilang kalau misalnya dia punya rencana nanti mau begini. Saya bilang caranya gimana? Oh caranya begini, begini, begini. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan dan dia orang yang realistis. Gitu. Akhirnya ya udah saya ikut. Oh iya ya, enak kayaknya ya punya tanah luas. Iya, mama nanti kan bisa bikin taman bermain. Oh iya ya, memang saya pengen punya taman bermain ya buat anak-anak. Barangkali dengan Rumah Dunia ini mudah-mudahan bisa menciptakan satu generasi yang kuat minimal di lingkungan tempat saya tinggal. Saya mengawali ini ketika lulus SMA. Saya melakukan gerakan kebudayaan, berpindah-pindah tempat, mengkritik, menggawangi ya proses demokrasi di Banten ini dengan jurnalistik dan sastra. Bagaimana kami membuat sebuah komunitas, melakukan kontrol sosial pada penguasa setempat. Kemudian saya melihat tadi melakukan sesuatu yang ideal harus dengan uang. Pada masa itu saya memutuskan saya harus mencari uang dan cara termudah yaitu menulis novel populer terutama. Saya bekerja di Gramedia, saya menulis novel sebanyak-banyaknya. Uang itu saya bawa ke Banten, saya subsidikan di kegiatan-kegiatan kesenian. Itu tahun sekitar 87-an. Pernah terjadi satu lembaga melarang untuk main ke sini atau menyebarkan isu bahwa kami melakukan menyebarkan sebuah ideologi yang dilarang oleh pemerintah. Saya mengatakan silakan datang ke Rumah Dunia, kami siap diperiksa. Skup yang luas itu otomatis akan membuat banyak orang bertanya-tanya sampai ada yang menduga wah ini kiri gitu, Rumah Dunia kiri, tapi itu sempat kita prediksikan. Yang saya lakukan sih ya udah, ya Allah beri kami kekuatan dan mudah-mudahan itu nggak membesar gitu fitnah-fitnah itu. Ada banyak fitnah, ada banyak omongan yang pedas, yang buruk buat Rumah Dunia ya, tapi alhamdulillah kami karena tahu itu orang belum mengenal Rumah Dunia gitu, jadi ya udah biarin aja, kita toh tetap ada di rel yang benar insya Allah. Waktu itu setelah lulus SMA, saya seringkali membaca koran Radar Banten. Rumah Dunia itu punya kolom khusus di Radar Banten waktu itu. Isinya itu reportase, jadi reportase kegiatan-kegiatan. Dan menariknya Rumah Dunia itu tidak segmented, artinya anak-anak oke, remaja juga ada, kemudian orang dewasa juga difasilitasi gitu. Nah itu kemudian saya tertarik dan saya mencari-cari tahun akhir 2003 dan saya mengikut daftar kelas menulis angkatan ketiga. Jadi pada akhirnya Rumah Dunia sekarang sangat menyenangkan. Semua orang mendoakan ketika tahu saya secara pribadi tidak mengambil keuntungan apa-apa. Sampai hari ini belum ada anak Rumah Dunia yang mengkritik lalu menjadi bagian dari yang dikritik, termasuk saya sendiri. Jadi saya senang dengan Rumah Dunia sekarang karena Pemda mulai terbuka. Hanya saya tunggu
bantuan realnya saja ya. Ada seangkatannya Mas Gong, itu Mas Toto Esradik, kemudian seorang wartawan, itu dia udah almarhum. Dari dulu orang bertiga ini punya inisiatif untuk merubah Banten, terutama dengan pena. Kalau Toto Esradik itu bilang, seorang penyair, bahwa kalau Banten itu sudah terkenal dengan golok, dengan jawara, maka sekarang harus disimpan golok, artinya sekarang asah penanya. Jadi kita bisa bergelut dengan pena. Tentang pandangan saya sama Mas Golagong, selama saya belajar sama dia menjadi guru terbaik bagi saya. Jadi dia itu mau berbagi ilmunya. Kalau dalam bahasa kita itu berbagi ilmu, berbagi cinta. Jika kita punya mimpi besar, kita harus yakin bahwa pada saat kita bermimpi kita sudah jadi manusia. Karena orang yang tidak punya mimpi, dia bukan manusia. Hal yang harus kita lakukan ketika kita memiliki mimpi, kita jangan sendirian untuk mewujudkan itu. Jadi mimpi adalah sebuah rangsangan untuk hidup. Dengan mimpi, nilai-nilai kemanusiaan kita terpelihara. Bermimpilah, karena dengan bermimpi, kita memiliki masa depan.